Pemirsa Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards Best Digital Ecosystem. Fondasi ekosistem digital yang andal tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik seperti data center atau jaringan telekomunikasi, tetapi juga oleh kebijakan, kolaborasi, dan arah pengembangan yang jelas dari sisi pemerintah. Disinilah peran regulator menjadi sangat penting, memastikan setiap elemen dan juga ekosistem digital berjalan selaras, mulai dari keamanan data, adopsi AI, hingga keberlanjutan industri teknologi nasional. Dan untuk membahasnya lebih jauh lagi, lebih detail lagi, telah bersama dengan kami di studio CNBC Indonesia, Bapak Edwin Hidayat Abdullah, selaku Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pak Edwin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di topik kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional, kemudian strategi kolaborasi lintas sektor, serta bagaimana Indonesia menyiapkan diri menjadi pemain utama di era ekonomi berbasis data dan juga kecerdasan buatan. Mungkin pertanyaan saya untuk Pak Edwin dalam tema besar pada saat ini, yaitu kita ada di rangkaian acara Road to CNBC Indonesia Awards 2025 dengan topik utama Best Digital Ecosystem. Bagaimana Anda melihat posisi Indonesia saat ini untuk membangun ekosistem digital yang berdaya saing secara global? Secara overview terlebih dahulu, silakan Pak. Kalau kita lihat di ekosistem Indonesia, kita bisa melihat seperti gelas setengah isi atau setengah kosong. Jadi kalau kita bicara optimisnya, kalau dari sisi market, Indonesia ini sekarang menghadapi bonus demografi. So the market is huge. Ya, kaum mudanya banyak, 50% adalah di usia antara 20 sampai 50. Jadi Indonesia memiliki kemampuan untuk mengembangkan digital ekosistemnya karena ketersediaan talentanya yang berusia muda. Dari sisi infrastruktur, bagaimana? Berarti kita bicara satu demand side. Dari sisi supply-nya kalau kita lihat dari apa? Infranya bagaimana? Infranya kalau kita lihat Indonesia coverage-nya internet sudah mobile phone sudah mencapai above 90%. Yeah. Kemudian juga dari sisi connectivity internet juga di 80%. Pengguna cellular phone kalau kita dari numbers-nya itu 318 juta, tapi kalau dari pengguna internet sudah mencapai 220 juta. Jadi secara overall Indonesia secara infra sebenarnya connectivity sudah cukup baik. Yeah. Memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki seperti kualitas daripada internet yang masih di bawah 50 Mbps ya. Ini kita harus tingkatkan terus. Tapi ada juga data center memang adalah growing industries, sangat cepat pertumbuhannya. Walaupun kalau kita bandingkan masih dengan Jepang ataupun Singapura masih harus mengejar ya, karena consumption kita per kapita masih sekitar 1 watt per kapitanya, kita harus ngejar. Tapi tahun 2030 ini ekspektasinya bisa jadi 4 watt per kapita. Nah ini terus berkembang cepat, dan yang menariknya lagi adalah ketika sebenarnya ini kalau kita bicara RJPMN ya, atau visi daripada ekonomi digital di Indonesia, tahun 2025 sampai 2030 ini harusnya kita fokus kepada pengembangan infrastruktur. Tapi sementara di lain pihak ada kecepatan teknologi yang memang luar biasa datangnya. Nah ini yang kita lihat bahwa adopsi teknologi ini harus kita lakukan secara cepat. Ini kita sebutnya strategic integrations. Bahwa ini adalah penting, apalagi dengan visi Presiden Prabowo untuk percepatan pertumbuhan ekonomi ya, dengan target 8% di akhir periode 2029 atau 2030. Kemudian juga penurunan ICOR, maka digitalisasi ini menjadi satu keniscayaan, satu harus yang dijalankan, dan Indonesia ini mempunyai potensi besar untuk menjalankan itu, mengembangkan digital ecosystem. Walaupun ada beberapa challenges yang memang masih ada yang harus kita atasi saat ini. Oke, dari jumlah masyarakat luar biasa, dari infrastruktur juga sudah on track, kemudian juga dari talenta juga sedang disiapkan, kemudian dari regulasi juga sedang dibentuk begitu. Tapi narasi yang selalu diangkat adalah betapa potensialnya ekonomi digital, potensi ekonomi digital nasional terhadap kontribusinya terhadap PDB. Nah, kalau dari pemerintah sendiri upayanya ini kan sebenarnya kan sesuatu yang sudah kita ketahui selama beberapa waktu atau selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagaimana
bagaimana caranya strategi dari pemerintah untuk mengoptimalkan ekonomi digital nasional ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional? Wah, ini menarik. Ini sebenarnya kita kejar. Jadi kalau saya diajak ngomong ini senang. Kenapa? Karena kalau dibilang sekarang kontribusi digital ekonomi terhadap Indonesia itu di Indonesia itu berapa? Ya ada beberapa versi, tapi kalau kita lihat namanya, kalau di perdagangan kita namanya apa? E-commerce adanya GMV. Yeah. GMV itu kita sekarang last year 90 billion US dollars. Tapi kalau dilihat dari digital transactions ya, seperti yang dilakukan oleh Dana, GoPay dan lain-lainnya. Tapi kan itu nggak semuanya untuk itu sampai 400 billion dollars last year. Itu cukup besar. Tapi kalau kita lihat kontribusi digital ekonomi terhadap GDP, approximately sekitar 5%, atau kalau GDP Indonesia itu sekitar 1,4 billion, mungkin sekitar 70-80 billion US dollar. Tapi ekspektasinya kalau kita lihat kan beberapa predictions mengatakan bahwa by the end of 2030 atau di akhir 2030 kita akan mencapai, dengan adanya AI, itu akan mencapai 360 billion US dollar, which is quite significant dibandingkan dengan GDP Indonesia. Yes. Nah, bagaimana ini? Tentu kan kita harus melihat the whole ecosystem. The whole ecosystem apa? Di underneath, kalau dibilang tip of the iceberg itu di ekonomi, di atasnya. Tapi di bawahnya apa? Itu ada backbone-nya ada infrastructure. Jadi kita mau tidak mau dalam 5 tahun ke depan ini masif harus pengembangan infra. Jadi mulai dari connectivity-nya, data center-nya, itu memang harus kita harus carikan jalan bagaimana menggerakkan industri di bidang-bidang itu untuk terus melakukan investasi. Saya sering tanya kenapa kita mengejar data center. Ya, data center itu kalau kita bilang kan itu bisnis tanah, air, dan listrik. Nah, tenaga kerja nggak banyak, return-nya pun ya ketaker. Tapi ini penting buat Indonesia, kenapa? Satu, untuk sovereignty data, dan dua juga untuk pengembangan digital ecosystem di Indonesia. Yang kedua apa? Disebutnya di digital ecosystem enterprises-nya. Nah, memang sekarang kita sebutnya mengalami tech winter, startup winter, artinya startup sekarang sedang turun. Yes, Nah, betul. inilah yang kita harus giatkan lagi. Giatkan lagi, kita punya namanya Garuda Spark untuk membangkitkan semangat inovasi, dan kemudian kita buatkan pusat inkubasi inovasi buat startup yang kita akan lakukan secara masif di kerjasama antara kita sebutnya tri-sector collaborations antara government, civil society, dan juga industry player. Kita juga menyiapkan untuk adopsi new technology. Ada 3, sebenarnya 4, tapi yang 3 ini sudah masuk dalam radar kita dan akan kita siapkan untuk kita kembangkan new technology. Yang pertama adalah AI, yang kita sudah siapkan draft regulasinya, yang insya Allah rencananya tahun ini, tapi karena antriannya saya mungkin awal tahun depan. Itu draft regulasi untuk roadmap AI, dan juga ethics-nya, ethics and safety and security untuk artificial intelligence. Dan yang kedua adalah nanti juga kita pengembangan IoT. Belum lama kita melakukan pendidikan, bukan pendidikan. Kalau pendidikan itu kan orang belajar supaya pinter. Kalau kita melakukan pendidikan tapi mendidik sekaligus mereka bisa monetize apa yang kita didik, itu seperti techpreneur untuk pemanfaatan IoT di pertanian dan juga aquaculture. Jadi petani-petani itu kita latih menggunakan teknologi IoT, berikut juga dengan aplikasinya untuk meningkatkan hasil pertanian mereka dan juga perikanan. Nah, ini belum lama Menteri kami Bu Mutia menyaksikan bahwa di Sukabumi itu bagaimana penggunaan teknologi IoT ya, dan juga simple AI lah, itu meningkatkan hasil tambak itu cukup luar biasa. Jadi biasanya panen 3 kali jadi 4 kali setahun dengan kualitas yang lebih baik dan juga kuantitas yang lebih bagus. Nah, ini salah satu yang kita lakukan. Nah, ini kita targetkan untuk mencapai untuk menurunkan ICOR. Saya agak lompat-lompat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8% dan kontribusi digital ekonomi sekitar 15-20%, kita membutuhkan setidaknya 2 juta, 4 juta techpreneur.
bukan sekedar digital talent. Kalau digital talent ya orang coder atau prompter, tapi enggak, kita membuat mereka yang sampai mereka bisa monetize dari keilmuan mereka. Dan itu nggak mesti yang namanya kerja di kantoran apa, tapi dari mulai pertanian, perikanan, ataupun hal-hal atau UMKM, mereka memanfaatkan teknologi dan they can become users dan bisa menjadi mengatakan dirinya adalah bagian dari digital ecosystem. Oke, betul. Saya setuju gitu. Nggak harus menjadi sekolah IT terlebih dahulu, tapi mereka familiar, mereka bisa menggunakan, betul. Dan mereka jadi you user. will be amazed kalau kita lihat kemarin ada petambak ikan. Begitu fasihnya mereka bicara teknologi, ketika berapa bulan mereka kita introduce dengan IoT dan aplikasi untuk peningkatan produksi ikan mereka. Dan juga sama juga dengan produksi pertanian yang kita juga punya project di mana di Solo dan Sragen yang nanti dalam waktu nggak lama lagi akan menteri kami akan meninjau hasilnya juga. Sudah ada case-case yang sudah berjalan. Dan ini kita jalankan terus. Bagaimana inclusivity, pertama kita sebut bagaimana kita menjadi digital nations, maka konsep pertama adalah inclusivity. Digitalisasi nggak boleh menjadi sesuatu yang eksklusif. Yes. Itu harus bridge the gap. Itu harus bukan widening the gap, malah closing the gap between the rich and the poor, between the harus bisa digunakan oleh semua those who have more privilege and those who don't really have privilege. Itu yang jadi kita bridge semuanya. Inclusivity adalah our main priority dalam digitalisasi di Indonesia. Dalam penetrasi teknologi AI di seluruh industri. Betul. Oke, pertanyaan saya pas untuk Pak Edwin, berarti dari jawaban Anda tadi sudah menyinggung berkaitan dengan pertanian, perikanan. Tapi kalau secara umum begitu Pak, sektor mana sih Pak yang kira-kira bisa menjadi tulang punggung dari perkembangan ekonomi digital yang tadi 2030 mimpinya luar biasa besar begitu. Tapi kan pasti ada sektor-sektor yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung atau berkontribusi paling besar. Memang kalau kita lihat sekarang yang mature secara pemanfaatan teknologi itu baru dua. Yang paling mature yaitu keuangan dan perdagangan. Disusul nanti oleh yang akan kita dorong adalah ada 10 sebenarnya. Setelah keuangan paling mature dan perdagangan, tentu kita ingin juga industri manufacturing ini kan juga salah satu kontributor besar di bidang terhadap GDP. Ini kita juga harus intenskan untuk digitalisasinya. Kemudian juga sektor kesehatan. Sektor kesehatan. Ya, education juga pada bagian ada 10 priority sectors ya. Termasuk yang kita lihat juga adalah untuk transportation and logistics. Transportation and logistics ini kan contribute cost-nya ini walaupun rilis terbaru mengatakan Indonesia logistik cost-nya sekitar 14%-an dan 15%. Tapi kita bisa lebih optimize lagi atau efisienkan lagi logistik dengan pemanfaatan teknologi. So itulah yang menjadi sasaran-sasaran kita. Sektor-sektor potensial. Potensi, termasuk juga industri kreatif. Industri kreatif. Oke. Sebenarnya saya ingin menanyakan berkaitan dengan begini. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang memang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB begitu. Salah satunya adalah kalau kita bicara konektivitas sudah selesai lah ya Pak. Kita sudah cukup baik begitu rapornya. Kemudian kalau talenta saya yakin juga kalau on track juga pasti bisa di-reach. Tapi saya bicara soal infrastruktur, yaitu infrastruktur terbaru kalau kita bicara berkaitan dengan AI adalah data center. Saya ingin tahu sebenarnya pada saat ini posisi pemerintah melihat potensi infrastruktur atau rencana pembangunan infrastruktur dalam bentuk data center ini seperti apa Pak? Apakah memang interestnya lebih ke mendatangkan investasi asing untuk membangun data center atau sebenarnya fokusnya lebih ke memastikan bahwa data center ini akan dijalankan oleh lokal, yaitu tadi supaya transaksinya juga hanya berputar di lokal, nggak keluar? Basic daripada infrastruktur itu yang pertama adalah gini. Kalau infrastruktur itu biasanya 100% domestic risk. Misalnya jalan tol. Jalan tol siapapun investornya 100% risikonya domestik. Karena kita yang kelola. Ya. Similarly terhadap data center. Cuma data center ini bisa juga diekspor ya.
tapi keberadaan fisiknya adalah di Indonesia. Sayangnya data center ini bukan seperti jalan tol. Kalau jalan tol kan nggak bisa diangkut dipindahin tempat lain. Yeah. Kalau data center atau GPU kan bisa di-dismantle. Tapi artinya bahwa kita itu lebih priority adalah data sovereignty adalah data whatever we produce, knowledge that yang kita gali dari bumi Indonesia, dari anak-anak Indonesia, itu harusnya menjadi national treasures. Harus ada di Indonesia. Apakah bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan dunia? Bisa. Tapi the code-nya utamanya tetap di sini. Tetap harus di sini. Ya, jadi boleh saja dipakai di mananya, tapi nggak boleh raw data. Artinya apa? Kepentingan kita, raw data stays in our country. Apapun raw data mengenai negara kita stays in our country. Oke, baik, itu tadi ya berkaitan dengan kesiapan dan juga strategi pemerintah untuk mengoptimalkan ekonomi digital supaya bisa berkontribusi terhadap PDB utamanya mungkin di tahun 2025 dan kedepannya di tahun 2030. Pokoknya supaya angkanya ini maksimal ya Pak. Dan harus itu tadi maksimal, harus berputar di dalam negeri sendiri, harus ada di domestik semua. Domestik itu menjadi priority kita karena memang kita mengembangkan harus punya strateginya. Dan jadi kalau saya bilang kita harus ekspor namanya domestic demand. Saya bilang kita punya domestic demand kuat dengan bonus demografi. Jangan sampai ini malah kita tidak manfaatkan. Yes, betul. Itu yang saya makanya digitalization, strategic integration untuk digital era is imperatif. Nggak bisa ditunda lagi. Yes.